Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur ini dikatakan sebagai doa pengajaran dari Daud sekaligus untuk mengajarkan kepada kita, sebetulnya kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya sebuah kesempatan, kita punya akses untuk melepaskan pergumulan, untuk menanti berharap akan jawaban dari Tuhan, yaitu ketika kita diberi kesempatan berseru kepada-Nya. Salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tentu kita bahagia bersama-sama kita disapa oleh firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan dari Mazmur 142 ayat 2. Doa seorang yang dikejar-kejar. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah doa Daud dari dalam sebuah gua, dan doa ini kemudian diakomodir, dimasukkan ke dalam liturgi atau tata ibadah umat Allah di sinagoge, dan kemudian kitab Mazmur ini masuk di dalam kanon sehingga menjadi bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saudara-saudaraku, Daud berkata dengan nyaring berseru-seru kepada Tuhan. Karena apa? Karena kali ini Daud berada di dalam sebuah gua, sebuah tahapan di dalam pelariannya. Dia melarikan diri dari Saul. Dan di dalam gua, saudara-saudara, dia dijumpai oleh rakyat, oleh saudara-saudara yang juga menderita. Dan sebagai seorang pemimpin, dia merasakan pergumulannya yang sangat berat, di samping untuk dirinya, tetapi seruannya juga untuk masyarakat yang ada bersama-sama dengan dia, yang senasib sependeritaan dengannya. Dari dalam sebuah gua, dia berdoa dan dia berkata, dengan nyaring suaraku berseru-seru kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan menceritakan sedikit perjalanan Daud tadi, saya ingin menggambarkan kepada kita betapa tertekan, betapa gelisah, betapa Daud membutuhkan bantuan, pertolongan terhadap pergumulan. Dan di sini dia menemukan, itu sebabnya di dalam kitab Mazmur ini dikatakan sebagai doa pengajaran dari Daud sekaligus untuk mengajarkan kepada kita, sebetulnya kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya sebuah kesempatan, kita punya akses untuk melepaskan pergumulan, untuk menanti berharap akan jawaban dari Tuhan, yaitu ketika kita diberi kesempatan berseru kepada-Nya. Dan itu sebabnya Daud berkata, dengan nyaring suaraku. Sebetulnya selama ini dia juga bisa berseru kepada Tuhan dengan caranya. Tetapi pada saat itu dia mengakui kesempatan berseru kepada Tuhan adalah kesempatan untuk melepaskan seluruh beban dan membawa itu semua ke hadapan Tuhan. Dan kita sudah terbiasa, dan ini sangat penting, bagaimana kita membawa diri kita sepenuhnya, membawa beban kita sepenuhnya, dan membawa harapan permohonan kita sepenuhnya ke bawah salib Kristus.
Saudara-saudaraku, ini akses yang kita tahu, kita imani, tetapi tidak kita atau mungkin jarang kita pakai. Kita punya akses ini, kita punya kunci untuk merasakan ketenangan bersama Tuhan, untuk merasakan semangat hidup dan kembali melihat harapan itu akan tercapai ketika kita datang dengan hati yang tulus, dengan kepenuhan iman kita, membawa itu ke hadapan Tuhan, menyerahkan itu kepada Tuhan, dan memohon Tuhan sendiri yang akan menjawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin hidup kita hidup dari janji ke janji, dari berbagai janji Allah ke janji Allah. Tetapi di dalam perjalanan hidup di dalam janji Allah itu, tantangan itu silih berganti sesuai dengan konteks perjalanan kehidupan kita. Tapi yakinlah, sekali Tuhan menunjuk, sekali Tuhan mengangkat dan memilih kita dari sebagai orang yang percaya, maka Tuhan akan menuntaskan pekerjaannya terhadap pemilihan bagi kita sampai akhir. Memang seperti renungan beberapa hari yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah memilih kita secara personal dari semula untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Tetapi sejak semula Tuhan sudah menentukan orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Yesuslah Tuhan menentukan kriteria orang yang percaya kepadanya sejak semula. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus yang ada sejak semula. Bahkan Paulus mengakui Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Itu pengakuan Paulus di dalam kitab Kolose. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita operasionalkan pengetahuan iman ini. Kita operasionalkan iman yang seperti ini. Melatih diri, merasa tenang, nyaman, tentram apabila kita membawa seluruh hidup kita, seluruh pergumulan dan harapan hidup kita hanya ke bawah salib Kristus. Saya yakin ini tidak mudah, tapi kita butuh berlatih dari hari ke hari, membiasakan diri, membawa segala pergumulan harapan kita ke depan di dalam Yesus Kristus. Yakinlah, kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang bisa membatalkan pilihan. Kalau Tuhan sudah berencana sesuatu terhadap saudara, yakinlah, Dia pasti menggenapi untuk saudara pada waktu Tuhan. Sekarang bagaimana kita menyatukan waktu harapan kita kepada keyakinan terhadap waktu Tuhan yang terbaik. Lebih awal lahir, mungkin saya bukan Fritz Sihombing lagi. Lebih kemudian lahir, jelas saya bukan Fritz Sihombing lagi. Tetapi justru harus saat itu jadilah saya. Dan saudara juga begitu. Mungkin kalau lebih awal, saudara adalah adik saudara itu. Kalau kemudian saudara adalah abang saudara atau kakak saudara atau lain sebagainya. Yang saya maksudkan dengan mengungkapkan gambaran seperti itu, supaya kita yakin bahwa waktu Tuhan untuk kita adalah waktu yang terbaik dan tepat untuk menjawab seruan kita kepadanya, permohonan kita kepadanya. Dalam penghayatan iman seperti itu, Daud berkata, "Suaraku berseru-seru, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan." Tuhanlah tempat kita berlindung dan mengadu. Terpujilah Tuhan, terberkatilah saudara-saudara kita semua. Amin.